pengusutan kasus ini juga akan menyentuh pihak yang paling bertanggung jawab, menterinya. Ketika seorang menteri membiarkan, baik nanti dia berkilah dia tidak tahu atau dia tidak ada sangkut paut, tapi at least kasus itu terjadi di bawah kepemimpinan dia, sudah semestinya dia mempertanggungjawabkan. Tapi sekarang yang terjadi kita lihat bahwa menteri yang seharusnya bertanggung jawab dipilih kembali jadi menteri dan masih belum tersentuh oleh kasus ini. Jadi kita masih menunggu pertanggungjawaban dari pihak yang paling bertanggung jawab untuk judi online ini. Action. Selamat datang di Views and Ideas Oki Madasari Channel. Kabar terbaru yang cukup mengagetkan, expected but masih mengejutkan gitu kan. Expected artinya sebenarnya kita sudah tahu pasti ada keterlibatan negara, pasti ada keterlibatan orang-orang kementerian dalam fenomena judi online ini. Tapi kemudian ketika ditangkap tetap kita kaget juga kan. Jadi kabar terbarunya, belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital ditangkap karena mereka terlibat dalam judi online. Keterlibatan di sini maksudnya adalah ketika pegawai Kominfo melakukan pembiaran, perlindungan, kerjasama dengan bandar-bandar judi online dan membiarkan website-website mereka tetap eksis, tetap bisa diakses dan memakan korban. Jadi bentuk dari apa yang dilakukan pegawai Kominfo itu adalah mereka sengaja membiarkan website itu tetap ada. Padahal kewenangan untuk memblokir website itu ada di tangan Kominfo. Jadi itu sekilas gambaran tentang penangkapan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang kemarin ditangkap karena judi online itu. Nah, saya mau menariknya lebih dalam lagi. Kalau teman-teman mengikuti kabar beberapa bulan lalu, ada istri polisi yang juga seorang polisi membakar hidup-hidup suaminya. Karena ternyata pangkal perkaranya adalah kecanduan judi online. Jadi si suami ini tidak pernah memberikan nafkah yang layak, duitnya selalu habis, ternyata uangnya dipakai judi online. Ini adalah sebuah contoh nyata dalam masyarakat kita. Bagaimana judi online itu sudah merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, merusak masyarakat secara keseluruhan. Dan nanti kalau terus dibiarkan, dampaknya akan semakin membesar, akan semakin banyak yang jadi korban. Ada film yang menarik dan harus teman-teman semua tonton di Netflix. Judulnya No More Bets. Ini film produksi Cina, Tiongkok, yang memang secara khusus mengangkat tentang isu judi online. Jadi judi online ini sudah menjadi fenomena besar di tingkat global. Di Cina sepertinya sudah banyak juga yang menjadi korban, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serius dari pemerintahnya, termasuk dengan memproduksi film yang sifatnya kampanye anti judi online itu. Yang menarik dalam film itu, diberi gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik website-website judi online itu. Jadi yang pertama, judi online itu mempekerjakan orang-orang secara paksa. Jadi ada penggambaran bagaimana ada human trafficking, penculikan ahli-ahli teknologi, IT, anak-anak muda berpotensi yang pintar mengoperasikan website, membangun sistem teknologi, itu ditipu, seperti mendapat panggilan kesempatan kerja. Waktu itu digambarkan kesempatan kerjanya di Singapura, tapi kemudian ternyata dijebak dan dibawa ke sebuah tempat rahasia yang menjadi pusat pengoperasian judi online. Jadi orang-orang yang bekerja di situ semuanya adalah korban. Nah, lalu yang kedua, sistem dari judi online itu sendiri. Jadi judi online itu membuat sebuah
sistem bagaimana perempuan-perempuan mantan model yang sangat cantik, yang sangat menarik itu menjadi semacam bintangnya. Siapapun akan tergiur untuk ikut bermain judi online karena yang dimunculkan adalah wajah-wajah seperti ini. Jadi orang dibuat untuk tertarik, main, diberi kesempatan menang. Jadi awalnya selalu diberi kesempatan menang hingga kemudian akhirnya kalah, tapi kecanduan, jadi dia akan melakukan segala hal untuk terus mencari uang agar bisa bermain. Sistem dalam website judi online sudah dibuat sedemikian rupa sehingga siapapun yang bermain sesungguhnya tidak akan pernah memenangkan permainan kecuali di awal untuk menarik agar mereka kecanduan. Jadi ketika seseorang menang judi online di awal itu karena dibuat seperti itu, disengaja agar mereka terus kecanduan. Nah, jadi di titik ini sudah jelas bahwa ini bisnis yang betul-betul kotor, manipulatif dan memakan korban, merusak orang. Nah, penangkapan 11 orang dan ini akan terus bertambah dari Kementerian Komunikasi Digital bahwa mereka melindungi website judi online, bahwa mereka terlibat dalam perkara judi online ini menunjukkan bahwa maraknya judi online di Indonesia itu ternyata karena mendapat dukungan negara. Negara dalam hal ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang seharusnya memblokir akun itu, pihak-pihak yang seharusnya bertindak tegas untuk memberantas judi online, tapi justru ternyata malah memberikan akses, justru mendukung dan membiarkan itu. Dan ini sebenarnya juga secara logika sudah jelas. Sebuah kejahatan yang sedemikian sistematis itu tidak mungkin bisa eksis, bertahan, hidup jika tidak ada dukungan dari negara, jika tidak ada dukungan dari pihak yang berwenang. Nah, kalau dalam film No More Bad itu juga ditunjukkan kepolisian kemudian yang aktif untuk memberantas, untuk mengejar itu semua. Kita lihat bagaimana dengan kepolisian Indonesia selain dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital tadi. Dan pertanyaan besarnya sekarang adalah yang ditangkap dari Kementerian Komunikasi Digital kemarin itu kan baru pegawai, baru orang-orang dari level staff. Kita sedang menunggu apakah pengusutan kasus ini juga akan menyentuh pihak yang paling bertanggung jawab, menterinya. Ketika seorang menteri membiarkan, baik nanti dia berkilah dia tidak tahu atau dia tidak ada sangkut paut, tapi at least kasus itu terjadi di bawah kepemimpinan dia, sudah semestinya dia mempertanggungjawabkan. Tapi sekarang yang terjadi kita lihat bahwa menteri yang seharusnya bertanggung jawab dipilih kembali jadi menteri dan masih belum tersentuh oleh kasus ini. Jadi kita masih menunggu pertanggungjawaban dari pihak yang paling bertanggung jawab untuk judi online ini. Lalu yang kedua, kita bicara tentang dampaknya ke masyarakat. Ilustrasi tentang pembakaran hidup-hidup seorang suami oleh seorang istri itu penggambaran yang tampak di permukaan. Di balik itu, akibat dari judi online adalah merosotnya perekonomian masyarakat, merosotnya daya beli masyarakat. Jadi kalau kita sekarang bicara bahwa daya beli masyarakat menurun, tidak ada uang dan sebagainya, ya bisa jadi karena memang uangnya dipakai untuk judi online. Jadi kita tidak bisa lagi melihat persoalan judi online ini sebagai persoalan individual, persoalan 1-2 orang. Ini persoalan yang menyangkut sebuah sistem perekonomian. Ini adalah persoalan yang menyangkut masa depan masyarakat kita. Jadi kita semua menunggu tindak lanjut dari judi online. Jangan hanya mengkambing hitamkan pegawai-pegawai rendahan. Jangan juga hanya berani menangkap orang kampung seperti Satbor yang tujuannya memang ingin mendapatkan uang penghasilan dari menjadi konten kreator, tapi kemudian mendapatkan afiliator dari menjadi afiliator judi online dan
tanpa dia sadari dia mengiklankan judi online, tapi juga kemudian bagaimana kepolisian berani untuk menindak pengiklan judi online di level-level atas. Selebriti papan atas, influencer selebgram papan atas. Ketika Satbor sekarang sudah ditangkap polisi, di mana mereka semua? Jadi apakah dalam kasus judi online ini hukum Indonesia akan tetap tebang pilih dan akan hanya mengorbankan orang-orang kecil? Mari kita lihat dan kita kawal bersama. Sampai jumpa di Views and Ideas yang akan datang.